selamat datang di dapur Moma. Kali ini Moma mau masak olahan daging. Yang pertama, daging lada hitam dan cancang kirani yang terbuat dari daging juga. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu dapur Moma, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Hehe, terima kasih. Nah, kita akan bikin olahan dari daging lada hitam. Pertama, kita siapkan dagingnya. Nah, ini untuk dagingnya ya. Dagingnya Mama pakai seperempat daging, dan ini udah ditipis-tipisin potongannya seperti bikin dendeng. Dan ini akan dipotong kecil-kecil, jadi agak memanjang seperti itu. Dan Mama siapkan juga lada hitam. Nah, ini untuk lada hitamnya kira-kira 1 sendok makan lada hitam, dan ini tergantung selera masing-masing. Kalau misalnya Bunda pengen lebih banyak lada hitamnya atau mau sedikit, ini tergantung ya. Karena lada hitam ini yang bikin ciri khas dari ayam lada hitamnya. Nanti ini akan kita haluskan. Kemudian bawang putih. Untuk bawang putihnya Mama pakai 4 siung bawang putih. Untuk jahenya Mama pakai setengah empu jari. Kemudian bawang merah. Untuk bawang merahnya ini kira-kira 8 siung bawang merah. Dan cabai keriting hijau dan merah. Dan ini akan kita potong miring-miring. Ini tergantung selera bunda-bundanya. Kalau mau dipotong kecil-kecil juga boleh. Kalau misalnya mau lebih pedas pakai cabai rawit juga boleh. Cabai keritingnya yang udah dipotong-potong. Kemudian bawang bombay. Untuk bawang bombaynya Mama pakai setengah bawang bombay. Nih, bawang bombaynya udah diiris. Kemudian saus-sausannya tiram. Saus tiramnya ini kira-kira 1 atau 1,5 sendok makan. Kemudian saus cabai ini kira-kira 1 atau 2 sendok makan. Kemudian soy saus kayak 1,5 sendok makan. Nah, kemudian untuk saus tomatnya juga kira-kira 1 atau 2 sendok makan. Kemudian kecap asin ini sekitar 1 sendok makan, dan kecap manis ini sekitar 2 sendok makan. Sekarang kita akan masukin semua saus-sausnya ke dalam, dan kita aduk hingga benar-benar merata. Nah, kita masukkan saus tiram, kemudian soy sausnya, kemudian saus cabai. Kita masukin semua jenis saus-sausnya ke dalam. Kemudian kita aduk hingga benar-benar merata. Untuk sausnya ini tergantung selera Bunda masing-masing. Misalnya mau pengen pedas, boleh ditambahin saus cabenya lebih banyak. Nah, kita aduk hingga benar-benar semuanya ini merata. Setelah semua saus-sausnya ini dimasukin ke dalam, sekarang kita akan masukkan lada hitam yang udah kita haluskan, kira-kira 1 sendok makan lada hitam, dan ini tergantung selera masing-masing. Nah, setelah kita aduk hingga benar-benar merata, kita tunggu sekitar 15 sampai 20 menit supaya semua terserap ke dagingnya dan rasanya lebih enak. Nah, ini bawang merah yang 8 siung tadi udah Mama haluskan, bawang putih, kemudian jahe udah Mama haluskan, dan ini akan kita tumis terlebih dahulu. Tumis bahan-bahan yang udah dihaluskan sampai benar-benar wangi. Tumis terus sampai wangi. Ini baru kita masukkan daging-daging yang udah kita marinate dengan saus-sausan ke dalam. Aduk hingga benar-benar merata sampai daging ini sudah mulai matang. Aduk terus, aduk terus. Nah, ini dia dagingnya udah matang. Kemudian kita akan masukkan supaya lebih kental tepung
jagung yang udah kita kasih air, ini sedikit aja, kira-kira 3 sendok makan supaya lebih kental. Kemudian kita masukkan cabai yang udah kita potong-potong. Baru dimasukin bawang bombaynya ke dalam, aduk hingga benar-benar merata dan sampai benar-benar layu. Nah, aduk terus. Pada saat mengaduk ini udah boleh dites rasanya apa yang kurang. Karena ini Mama pakai kecap asin, jadi Mama nggak pakai garam. Buat bunda-bunda mau ditambahin sedikit garam atau mau ditambahin kaldu bubuk biar lebih memperkuat rasa dagingnya juga boleh, tergantung selera masing-masing. Nah, ini udah mulai matang dan udah hampir selesai. Ini caranya gampang banget. Nah ini udah selesai ya, udah mendidih dan saatnya kita tiriskan. Hai. Nah ini dia daging lada hitam siap untuk disantap dan disajikan bersama keluarga. Caranya ini benar-benar gampang banget dan pastinya enak, apalagi ditambah dengan telur dadar. Ulala. Nah, sekarang kita akan masuk ke resep kedua dengan olahan daging. Karena Mama pakai daging itu setengah, jadi setengahnya Mama bikin untuk daging lada hitam dan cancang kirani. Nah, ini untuk cancang kiraninya. Sekarang kita akan bikin untuk bahannya. Nah, jadi untuk bawangnya ini lumayan banyak karena bahan-bahannya ini akan kita bagi dua, untuk dagingnya dan untuk kuah dari cancang kiraninya. Karena bawang merah Mama kecil-kecil, jadi Mama pakai sekitar 20 siung bawang merah. Kalau bunda-bunda boleh pakai sekitar 12-16 siung bawang merah. Kemudian bawang putih, untuk bawang putihnya bisa dipakai 8-11 siung bawang putih. Dan banyak memakan bawang putih karena kita pakai daging supaya nggak amis. Kemudian kita siapkan juga serai, 1 batang serai, kemudian lengkuas seempu jari, dan jahe kira-kira seempu jari. Jangan lupa pakaiin juga nanti daun jeruk dan daun salam. Kita siapkan juga bunga lawang, kapulaga, cengkeh, dan kayu manis. Dan kita siapkan juga merica bubuk dan ketumbar bubuk. Ya, jangan banyak-banyak, seujung sendok makan aja, nanti kepahitan. Kemudian milasa, ini tergantung selera, dan dagingnya seperempat daging. Nah, jadi dagingnya ini akan kita cincang terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita cincang dagingnya, kita iris tipis, kemudian kita cincang seperti ini sampai benar-benar udah benar-benar tercincang-cincang. Nah, kira-kira seperti ini. Bahannya seperti bawang merah, bawang putih, dan jahe ini kita bagi dua, jadi lebih banyak ke kuahnya daripada ke dagingnya, karena dagingnya nggak begitu banyak. Ini untuk kuahnya nanti, dan ini untuk dagingnya. Jadi untuk daging yang udah dicincang akan kita campurkan dengan bahan yang udah kita haluskan ini. Untuk santannya Mama pakai santan encer dan pekat. Jadi santan encernya Mama pakai untuk merebus daging yang udah kita olah nanti. Kemudian pakai santan pekatnya ke tempat satu lagi. Dan kita akan masukkan kuning telur ke dalam. Jadi untuk putihnya disisihin dan nanti akan kita pakai. Nah, aduk hingga benar-benar merata. Setelah merata baru kita masukkan bahan yang udah kita haluskan tadi. Aduk terus hingga benar-benar merata. Dan untuk santan encernya kita panaskan terlebih dahulu, karena santan encernya ini akan kita pakai untuk memasukkan dagingnya ke dalam ini. Nah, ini untuk santan encernya. Ini daging yang udah kita masukkan, bahan-bahan yang udah dihaluskan akan kita bikin bulat-bulat, kemudian kita taruh ke putih telur, baru kita masukkan ke dalam santan encer tadi. Sekarang kita akan masukkan daun-daunan ke dalam santan encernya, daun jeruk dan daun salam serta serainya. Kemudian kita akan masukkan daging yang udah kita bikin bulat-bulat, kemudian kita masukkan ke dalam putih telur, kemudian kita masukkan deh ke dalam santan yang udah kita panaskan ini. Tumis bahan yang udah dihaluskan yang satu lagi. Nah, kemudian setelah wangi kita akan masukkan santan pekat ke dalam. Nah, ini dia. Aduk hingga benar-benar merata dan kita masukkan juga daun-daunnya ke dalam. Kita tambahkan sedikit merica bubuk dan ketumbar, sedikit aja.
Masukkan bunga lawang dan teman-temannya ke dalam. Jangan lupa masukkan lengkuasnya juga ke dalam. Aduk hingga benar-benar merata. Jangan lupa kasih sejumput garam. Nah, ini dia daging yang udah kita masukin ke dalam santan encernya. Dan ini akan kita masukkan kepada olahan yang setelah kita tumis dan pakaiin santan pekatnya ke dalam. Nah, kita masukin ke dalam. Aduk. Ini hati-hati mengaduknya ya. Nanti takutnya pecah daging-dagingnya. Nah, sekarang kita akan tunggu sampai benar-benar mendidih. Jangan lupa diicip rasanya. Kalau ada yang kurang boleh ditambahin sejumput garam dan seujung sendok makan gula. Kita masukkan milasanya ke dalam. Buat bunda-bunda yang gak mau pakai milasa, gak usah pakai milasa. Nah, ini udah mendidih dan siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia cancang kiraninya udah siap disantap dan disajikan bersama keluarga. Jadi, cancang kirani ini merupakan masakan khas Minang, terutama di daerah Bukit Tinggi. Dan cancang kirani ini biasanya disajikan pada acara-acara adat. Ini rasanya enak banget, wajib dicoba. Hehe. Terima kasih yang udah nonton Dapur Mama. Nantikan resep-resep Mama lainnya dan informasi Mama lainnya. Lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Dapur Mama dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Hehe, terima kasih.